nggak sih, Anda lagi makan sesuatu yang enak banget, mungkin sebungkus keripik atau sepotong kue gitu ya, terus di tengah-tengah kunyahan, tiba-tiba kepikiran, ini beneran bagus nggak ya buat badan gue? Sering banget. Itu pertanyaan sejuta umat kayaknya. Iya kan? Kita semua pernah di situ. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam dari sekedar bagus atau enggak. Kita mau bongkar gimana makanan modern tertentu ternyata dirancang untuk mempercepat penuaan sel-sel tubuh kita. Betul. Dan ini penting banget. Ini bukan cuma soal keriput loh. Bukan ya? Bukan. Ini soal penyakit serius yang muncul dari dalam. Diabetes, darah tinggi, sampai ya penyakit jantung. Untuk memandu kita dalam penelusuran ini, kita punya 3 sumber yang luar biasa. Anggap aja ini peta kita lah ya. Pertama, Eat for Health dari Dr. Joel Fuhrman, yang fokusnya ke kekuatan nutrisi padat untuk umur panjang. Oke? Kedua, The End of Overeating dari Dr. David A. Kessler, yang ini blak-blakan ngebongkar trik industri makanan biar kita ketagihan. Yang itu menarik. Dan ketiga, yang paling baru, Ultra Processed People dari Dr. Chris Van Tulleken. Ini ngasih lihat sisi gelap dari proses pengolahan makanan itu sendiri. Misi kita hari ini, mencari tahu 5 jenis makanan yang jadi biang keladinya. Yang bikin menarik ya, ketiga buku ini seolah-olah ngomong dari sudut yang beda. Tapi sebenarnya mereka semua menunjuk ke satu musuh besar yang sama. Apa itu? Sistem pangan modern yang tujuannya itu bukan bikin kita sehat, tapi bikin kita terus-terusan makan. Dr. Kessler bahkan punya istilah keren untuk ini. Entertainment. Entertainment. Hiburan makan gitu ya? Betul, makanan bukan lagi soal nutrisi, tapi udah jadi hiburan. Sebuah pertunjukan sirkus buat lidah kita. Lengkap dengan rasa, tekstur, aroma yang bombastis. Yang sengaja dirancang supaya kita, beli tiket lagi dan lagi. Wah. Ini jelas tabrakan langsung dengan filosofi Dr. Fuhrman, yang melihat makanan itu seharusnya jadi tameng pelindung buat tubuh kita. Oke, entertainment. Saya suka istilah itu. Mari kita mulai dari biang keladi pertama dan yang paling besar, ultra processed food. Atau yang biasa disingkat UPF. Nah, ini yang sering bikin bingung. Apa bedanya sih UPF sama makanan olahan biasa? Maksud saya, tempe itu diolah, roti gandum juga diolah. Apa itu juga UPF? Pertanyaan bagus dan itu persis inti masalahnya. Definisi UPF itu bukan soal isinya, gula, garam, atau lemaknya. Oh, bukan itu ya? Bukan. Tapi soal apa yang dilakukan terhadap makanan itu dan untuk tujuan apa. Dr. Van Tulleken punya deskripsi yang, jujur aja, agak mengerikan. Dia bilang, UPF itu seringkali bukan makanan. Loh, terus apa dong? Melainkan zat edible yang diproduksi secara industrial. Zat edible industrial, wow. Coba deh Anda bayangin bahan-bahan yang nggak mungkin ada di dapur nenek Anda. High fructose corn syrup, protein isolat kedelai, pengemulsi, perisa buatan. Yang namanya susah disebut itu ya? Nah, itu dia. Kalau di daftar bahannya ada zat yang Anda nggak bisa ucapkan, kemungkinan besar itu UPF. Wah, dengernya aja udah gimana gitu ya. Jadi, ini bukan makanan, tapi sesuatu yang mirip makanan yang dirakit di pabrik. Terus apa dampaknya zat-zat aneh ini ke tubuh kita? Dampaknya besar, sangat besar malah. Studi-studi yang dikutip Van Tulleken itu nunjukin korelasi kuat antara konsumsi UPF dengan peningkatan risiko kanker, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Gimana caranya? Salah satu mekanisme utamanya adalah kerusakan pada mikrobiom kita. Bayangin di dalam usus Anda itu ada sebuah taman yang subur dengan triliunan bakteri baik. Oke. Taman ini yang jaga imunitas, bahkan kesehatan mental Anda. Nah, bahan-bahan kimia di UPF kayak pengemulsi, itu ibarat pestisida yang disemprotkan ke taman itu. Oh, jadi dia membunuh yang baik-baik. Betul. Mereka membunuh bakteri baik dan membiarkan gulma atau bakteri jahat tumbuh subur. Hasilnya, peradangan kronis di seluruh tubuh. Nah, itu akar dari banyak penyakit penuaan. Ini nyambung banget sama argumen Dr. Fuhrman kan tentang serat kan? Dia kan nabinya serat. Nyambung sekali. Perbandingan itu kontras banget. Diet modern rata-rata cuma ngasih kita sekitar 17 gram serat per hari. Sedikit ya? Sedikit. Sementara pola makan nutritarian yang dianjurkan Dr. Fuhrman bisa mencapai 60-77 gram. Wow, jauh sekali. Jauh. Serat itu kan makanannya bakteri baik di taman usus kita. Jadi UPF itu ibaratnya paket ganda. Dia meracuni taman kita dengan bahan kimia, sekaligus membuatnya kelaparan karena nggak ada serat. Oke, jadi UPF ini masalahnya di proses dan bahan-bahan anehnya. Tapi ada satu lagi sihir yang dipakai industri kan? Sesuatu yang dibongkar habis-habisan oleh Dr. Kessler di The End of Overeating. Betul. Dan ini adalah senjata mereka yang paling klasik dan paling ampuh. Trio maut. Gula, lemak, dan garam. Industri makanan lewat riset jutaan dolar nemuin kalau kombinasi ketiganya dalam rasio yang pas akan menciptakan sesuatu yang disebut supernormal stimulus. Stimulus supernormal, maksudnya, ini adalah rangsangan yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa kita temukan di alam. Apel itu manis, ya kan? Tapi nggak ada apel di alam yang rasanya semanis, segurih, dan seleleh donat berlapis gula. Kombinasi ini membajak sirkuit penghargaan di otak kita. Membajak otak maksudnya gimana tuh? Apa otak kita jadi nggak bisa nolak? Tepat sekali. Begini cara kerjanya. Campuran ini memicu banjir dopamin, hormon rasa senang, di otak. Tapi yang lebih penting, Apa tuh? ini menciptakan dorongan ingin yang luar biasa kuat. Dalam psikologi, ini disebut incentive salience. Dan bagian yang paling licik adalah, rasa ingin atau wanting ini terpisah dari rasa suka atau liking. Tunggu. Ingin dan suka itu beda.
Beda. Pikirkan seperti ini. Anda sudah kenyang habis makan malam, lalu ada yang nawarin sekotak es krim. Anda tahu Anda nggak lapar, bahkan mungkin bakal enak kalau makan lagi. Rasa suka Anda mungkin rendah, Iya, bener. tapi ada dorongan kuat yang nggak bisa dijelaskan untuk tetap mengambil sendok dan mencicipinya. Nah, itulah wanting yang sudah dibajak. Saya tahu banget perasaan itu. Kayak lagi nonton film sambil buka sebungkus besar keripik kentang. Awalnya enak banget, tapi setelah setengah bungkus rasanya udah biasa aja, asin doang. Tapi tangannya jalan terus. Betul. Tangan ini kayak punya pikiran sendiri, nggak bisa berhenti ngambil sampai remah terakhir. Itulah desainnya. Anda nggak sendirian. Dr. Kessler cerita tentang gimana konsultan makanan sengaja merancang produk untuk mengenai 3 titik kompas. 3 titik kompas. Lapisan lemak pertama yang meleleh di mulut, lalu ledakan rasa manis atau asin, dan terakhir teksturnya yang memuaskan. Semua itu direkayasa untuk membuat dorongan ingin itu terus menyala, bahkan saat rasa suka Anda sudah padam. Gila ya. Oke, kita udah bahas produk pabrikan yang super canggih, tapi Dr. Furman juga punya target lain yang mungkin bikin banyak orang kaget, yaitu sesuatu yang kita anggap alami, produk hewani. Dan peringatannya di sini lumayan keras. Sangat keras. Rekomendasi utama Dr. Furman di Eat for Health itu batasi produk hewani sampai kurang dari 10% dari total kalori harian. 10%? Bahkan dia bilang, cukup dengan menguranginya jadi 2 atau 3 porsi seminggu aja, itu udah ngasih manfaat luar biasa bagi kesehatan pembuluh darah. Kalaupun Anda mau makan, porsinya jangan lebih dari 5 ounce atau kira-kira segede tumpukan kartu remi. Itu lumayan radikal buat kebanyakan orang Indonesia. Kenapa sih dia begitu keras soal ini? Bukannya protein hewani itu penting? Penting, tapi porsinya yang jadi masalah. Alasan Furman sederhana dan logis. Ini soal kepadatan nutrisi. Bayangkan produk hewani itu seperti koper kecil yang berat. Isinya cuma satu jenis pakaian, kalori, dan protein. Oke. Sementara itu, makanan nabati utuh, sayuran, buah, kacang-kacangan, itu seperti tas ransel gunung yang besar. Mungkin lebih ringan, tapi isinya macam-macam. Vitamin, mineral, serat, antioksidan. Dan yang terpenting, fitokimia. Oke, fitokimia itu apa lagi? Fito itu bahasa Yunani untuk tanaman. Jadi fitokimia artinya zat kimia dari tanaman. Ini adalah ribuan senyawa bioaktif yang nggak ada di produk hewani. Anggap aja mereka ini pasukan pengawal pribadi untuk sel-sel tubuh kita. Pasukan pengawal? Iya, mereka yang melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan melindungi DNA kita dari kerusakan. Saat piring kita didominasi produk hewani, kita kehilangan seluruh pasukan pelindung ini. Nah, disinilah ada koneksi tersembunyi yang diungkap oleh Dr. Van Tulleken. Koneksi antara steak dan keripik kentang gitu. Hampir. Ini soal kedelai. Kedelai itu kan sumber protein nabati yang efisien. Tapi sebagian besar produksi kedelai dunia itu bukan untuk dibuat tahu atau tempe. Oh ya, terus buat apa? Mayoritas diolah jadi 2 hal. Pakan ternak untuk industri daging dan minyak kedelai serta protein isolat untuk bahan baku UPF. Wah, Jadi, industri peternakan dan industri UPF itu saling memberi makan. Mereka menciptakan siklus sistem pangan raksasa yang sama-sama rendah nutrisi pelindung. yang jujur bikin saya berhenti sejenak. Dia menyebutnya makanan prakunyahan. Awalnya saya bingung, maksudnya makanan yang sudah dikunyain orang lain? Haha, bukan. Untungnya bukan itu. Maksudnya adalah banyak UPF sengaja direkayasa supaya super lembut dan gampang hancur di mulut. Contohnya? Roti tawar putih, sereal sarapan, kue-kue kemasan, bahkan keripik kentang yang langsung lumer. Semua itu menghilangkan kebutuhan kita untuk mengunyah secara signifikan. Ini trik rekayasa yang sangat cerdas, tapi sangat berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Kan enak, gak perlu capek-capek ngunyah. Justru itu masalahnya. Ada 2 bahaya utama. Pertama, kecepatan makan. Karena nggak perlu banyak mengunyah, kita makan jauh lebih cepat. Penelitian konsisten menunjukkan, semakin cepat kita makan, semakin banyak kalori yang masuk sebelum otak sempat sadar. Sinyal kenyang dari perut ke otak itu perjalanannya butuh waktu, sekitar 20 menit. Kalau Anda bisa menghabiskan sekantong besar makanan dalam 5 menit, sinyal stop itu datang terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Atau kalori sudah jadi lemak. Nah, Ya, jadi sini ini menghilangkan rem alami kita ya. tepat. Dan itu bahaya kedua, hilangnya penghalang konsumsi alami. Mengunyah itu kan kerja. Iya juga sih. Tubuh kita dirancang untuk bekerja mendapatkan energi. Makanan yang butuh dikunyah kayak wortel mentah atau steak secara alami memperlambat kita. Makanan prakunyahan ini menghilangkan semua hambatan itu. Ini benar-benar kebalikan total dari anjuran Dr. Furman untuk makan banyak sayuran mentah. Oh iya ya, makanan utuh seperti salad besar itu butuh banyak usaha untuk dikunyah dan mengisi perut dengan volume besar tapi kalori rendah. Furman bahkan punya analogi yang kuat. Makan seperti ini efeknya seperti operasi bypass lambung tanpa pisau bedah. Bypass lambung tanpa operasi. Saya suka itu. Oke, kita sampai di kategori kelima dan terakhir. Yang mungkin paling akrab buat kita semua, tapi ternyata punya detail yang mengejutkan. Pemanis dan karbohidrat olahan. Betul, ini ada di hampir semua UPF. Tepung putih, pati termodifikasi, sirup jagung, dan sejenisnya. Dr. Furman bahkan punya argumen yang cukup provokatif di bukunya. Dia bilang, konsumsi gula tinggi secara terus-menerus bisa menyebabkan ketergantungan opioid endogen di otak. Tunggu, opioid, kayak morfin. Artinya, otak kita jadi kecanduan zat mirip morfin yang diproduksinya sendiri setiap kali kita makan gula.
Ini menjelaskan kenapa kita bisa sakau kalau berhenti makan manis. Itu kan gula asli. Gimana dengan pemanis buatan yang katanya aman karena 0 kalori? Banyak banget kan sekarang produk yang pakai itu. Nah, ini jebakan lainnya. Buku Ultra Processed People membahas ini. Pemanis buatan seperti sukralosa atau aspartam memang 0 kalori, tapi mereka nggak gratis. Maksudnya? Mereka menipu otak kita. Lidah merasakan rasa manis yang intens, ratusan kali lebih manis dari gula, tapi nggak ada energi atau kalori yang masuk. Lama-kelamaan, otak kita jadi bingung. Koneksi antara rasa manis dan datangnya energi jadi rusak. Jadi kacau ya sistemnya. Kacau. Akibatnya, saat kita makan gula asli, respon metabolik tubuh kita jadi tumpul dan tidak efisien. Di sisi lain, karbohidrat olahan seperti tepung putih itu langsung diubah jadi gula di dalam darah, memicu lonjakan hormon insulin yang dahsyat. Dan itu nggak bagus. Nggak bagus sama sekali. Terus-menerus mengalami lonjakan ini akan membuat sel kita menua lebih cepat dan membuka jalan bagi diabetes tipe 2. Gila ya. Kalau kita sambungin semua benang merahnya, gambarnya jadi jelas dan agak menakutkan. Di satu sisi, kita dikepung oleh makanan yang sengaja direkayasa secara psikologis untuk bikin kita nagih seperti yang dijelaskan Dr. Kessler. Betul. Di sisi lain, makanan yang sama itu ternyata kosong melompong dari nutrisi pelindung yang dibutuhkan tubuh. Seperti yang ditekankan Dr. Furman. Kita seperti dihipnotis untuk terus makan sesuatu yang pelan-pelan merusak kita dari dalam. Tepat sekali. Tapi untungnya, ketiga buku ini tidak hanya mendiagnosis masalah. Mereka juga menawarkan resep solusinya. Ini seperti toolkit pertahanan diri. Oke, gimana tuh? Dari Eat for Health. Solusinya sangat praktis. Terapkan pola makan nutritarian. Penuhi piring Anda dengan sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah. Ganti apa yang Anda makan. Oke, itu yang pertama. Dari Dr. Kessler apa? Dari The End of Overeating, solusinya lebih bersifat psikologis. Ubah cara pandang Anda terhadap makanan. Dia menyarankan planned eating, atau makan yang terencana, supaya Anda tidak makan berdasarkan dorongan impulsif. Tapi yang terpenting adalah mengembangkan apa yang dia sebut critical perceptual shift. Pergeseran persepsi kritis. Itu kedengaran susah banget. Maksudnya kita harus bikin donat yang wangi dan menggoda itu jadi kelihatan menjijikan di kepala kita. Gimana caranya? Saya akui ini bagian terselit. Ini bukan soal membuat donat jadi menjijikan secara harfiah. Ini tentang melatih ulang otak Anda. Saat Anda melihat donat itu, alih-alih berpikir, wah enak, hadiah buat saya. Anda secara sadar berpikir, itu adalah lonjakan insulin. Itu peradangan di pembuluh darah saya. Itu makanan untuk sel kanker. Oke. Jadi kita mengubah asosiasinya. Betul. Anda mengubah asosiasi makanan itu dari kenikmatan sesaat menjadi konsekuensi jangka panjang. Butuh latihan, tapi sangat mungkin dilakukan. Jadi mengubah ceritanya di kepala kita. Lalu yang terakhir dari Ultra Processed People? Pesan dari Dr. Van Tuleken adalah kesadaran dan pembebasan. Sadari bahwa UPF itu bukan makanan. Perlakukan seperti zat adiktif lain yang memang harus dihindari. Dengan menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi, Anda bisa mengambil kembali kekuatan Anda untuk memilih. Jadi gabungan dari ketiganya ya? Ya, jika kita gabungkan ketiganya, mengubah isi piring, mengubah cara berpikir, dan menyadari manipulasi industrinya, kita bisa membangun pertahanan yang sangat kuat. Seperti kutipan penutup dari Dr. Furman, preskripsinya adalah nutrisi. Ini adalah investasi terpenting yang bisa Anda buat untuk sisa hidup Anda. Jadi ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat Anda yang mendengarkan ya? Betul, setelah mendengar semua ini, bahwa makanan modern terbukti secara ilmiah direkayasa untuk membajak sirkuit otak kita. Pertanyaannya menjadi lebih dalam. Seberapa besar kendali yang sesungguhnya kita miliki atas apa yang kita masukkan ke dalam mulut? Dan kalau kendali itu terbatas? Nah, jika kendali itu ternyata lebih terbatas dari yang kita kira, di manakah batas antara tanggung jawab pribadi untuk makan sehat dengan tanggung jawab industri yang sengaja menciptakan lingkungan makanan yang beracun ini?